malam ini. Jelang acara akbar itu, status Gibran Raka Buming Raka juga semakin jelas. Putra sulung Jokowi yang menjabat sebagai wali kota Solo itu telah melepas keanggotaannya sebagai kader dari PDI Perjuangan. Hal itu juga ditegaskan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto kemarin. Hasto menyatakan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga telah menghubungi PDIP dan menyatakan perihal Gibran yang akan bergabung ke Partai Golkar. Saya juga sudah menerima telepon dari Mas Airlangga saat itu Ketua Umum Golkar bahwa Mas Gibran ini dikuningkan, digolkarkan, maka ya otomatis Mas Gibran karena mencalonkan bersama Bapak Prabowo sudah tidak menjadi bagian dari keluarga PDI Perjuangan. Tak hanya itu, Hasto juga menyebut bahwa Gibran telah mengembalikan kartu tanda anggota KTA PDIP ke DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta. Sehingga jelas Gibran bukan lagi bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan. Golkar katanya mau diumumkan jadi anggota pas hari ulang tahun. Bener nggak itu mas infonya mas? Rencananya nggak begitu, jadi besok hanya mendatangi HUT aja. Ya, pun nggih, makasih nggih. Tidak ada pengumuman. Pun makasih. Pengumuman kader jenengan tidak ada. Tahu saya tidak ada gitu seperti itu. Nggih, makasih nggih. Sementara itu Gibran mengiyakan pertanyaan awak media bahwa ia akan hadir dalam acara malam ini di DPP Partai Golkar. Namun, Gibran tak memberikan jawaban ketika ditanya apakah ia juga akan dilantik dan disahkan sebagai bagian keluarga besar partai berlambang beringin itu. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zugdi, TV One mengabarkan. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo akan hadir dalam acara HUT ke-59 Partai Golkar. Namun Airlangga tidak menegaskan saat ditanya apakah akan ada peresmian Gibran sebagai keluarga besar Partai Golkar malam hari ini. Seperti Pak Presiden datang ya? Apa? Pak Presiden. Insya Allah Pak Presiden hadir. Bahkan TKN udah diresmiin Pak yang... Insya Allah jam 2 kan mau diresmiin TKN. Perwakilan dari Golkar berapa orang Pak? Untuk di TKN nanti? Di setiap struktur ada. Ya. Kan sudah diumumkan dalam Rapimnas menjadi cawapres. Itu sudah cukup. Terima kasih. Tidak harus menjadi Golkar Pak berarti ya? Tidak menjadi anggota, tidak harus anggota ya Pak? Tidak harus menjadi anggota ya Pak, Mas Gibran? Ya Pak. Berarti nggak perlu dikuningkan? Yang penting menang dulu. Berarti setelah menang masuk Golkar Pak? Apa? Setelah menang masuk Setelah menang masuk Golkar? Setelah menang ya kita menang lagi. Ratusan guru honorer Kementerian Agama menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta. Ratusan guru honorer Kementerian Agama ini mewakili 5.000 guru honorer se-Indonesia. Masa meminta DPR untuk menerima aspirasi mereka yang sudah puluhan tahun bekerja sebagai guru honorer segera dijadikan ASN. Masa menyatakan telah lulus tes in passing grade. Masa pun berharap DPR mendorong Kemenak dan Menpan RB untuk memberikan SK pengangkatan sebagai guru ASN. Kita sudah sampai di penghujung kabar petang, tapi jangan lewatkan sesaat lagi ada Apa Kabar Indonesia Malam. Bahas apa, Sa? Kita tanyakan langsung ke Putri Viola saat ini. Putri Viola, apa malam hari ini akan dibahas oleh Apa Kabar Indonesia Malam? Ya, Tisa dan Andrew serta pemirsa pada malam hari Apa Kabar Indonesia Malam akan membahas mengenai jelang pembacaan putusan Majelis Kehormatan dari Mahkamah Konstitusi esok. Bagaimana kemudian kira-kira kemungkinan dari hasil putusannya dan bagaimana juga ini pengaruhnya terhadap proses pemilu 2024. Nanti kita akan bahas lebih tuntas di Apa Kabar Indonesia Malam. Baik. Terima kasih Putri Viola dan pemirsa, demikian kebersamaan kita kali ini. Saya Tisa Noveni. Dan saya Andromeda Merkuri. Kami kabarkan, Anda putuskan. Selamat petang, sampai jumpa. Subscribe, like,
baru saja menyaksikan Kabar Petang didukung oleh Nutrif Benecol. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ini merupakan janji-janji atau kampanye politik. Ini bagaimana ini? Aksinya strategi untuk merebut hati rakyat. Mengurai detail fakta dari sebuah peristiwa. Adanya politik meja makan Pak Jokowi dengan 3 baca pres ini. Saya melihat ini sesuatu yang positif di dalam hal mencairkan suasana dalam konteks yang menimbulkan ketegangan wacana. Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam didukung oleh Prenagen. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan dibacakan hari Selasa esok. Akankah pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dengan mudah melenggang hingga bisa ditetapkan menjadi kandidat yang akan berkontestasi di Pilpres 2024? Warga Palestina yang tewas karena serangan Israel terus bertambah. Di sisi lain, Menteri Warisan Budaya Israel Amichai Eliyahu menyerukan serangan bom nuklir ke Gaza, Palestina. Apakah ini tanda ketidakmampuan Israel menghadapi serangan dari Hamas? Saksikan ulasannya hanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda di awal pekan ini? Anda, para pemirsa dari Apa Kabar Indonesia Malam mungkin termasuk salah satu yang menanti apa yang menjadi putusan dari MK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang akan diumumkan esok. Apakah bisa menjegal langkah Gibran Raka Buming Raka untuk berkontestasi di pemilu 2024 dan juga bagaimana persiapan yang dilakukan oleh Koalisi Indonesia Maju. Nanti kita akan bahas tentunya semuanya di Apa Kabar Indonesia Malam kali ini. Nanti kita dengarkan bagaimana pengamat hukum tata negara dan juga perwakilan dari Koalisi Indonesia Maju. Selengkapnya sesaat lagi. Dan sebelum nanti kita akan berbincang dengan para narasumber seperti biasa, tim kami, tim redaksi Apa Kabar Indonesia Malam sudah menyiapkan rangkaian kabar-kabar menarik sebagai pembuka jumpa kita malam hari ini. Yang pertama kami bawa Anda untuk bisa melihat seorang pengendara motor tewas seketika tertimpa pohon tumbang saat melintas di Jalan Cikoneng Girang, Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten. Dengan menggunakan 5 buah gergaji mesin, petugas berusaha memotong bagian pohon yang menutupi korban. Dan diketahui korban bernama Solihin, warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian. Dari dalam tas ditemukan petugas, diduga korban rencananya akan bermain sepak bola hingga peristiwa naas ini terjadi. Nah, setelah dievakuasi dari bawah batang pohon, jenazah korban dibawa ke Puskesmas Manis Jaya Jatiuwung, Kota Tangerang. Menurut warga, sebelum pohon tumbang, cuaca di sekitar lokasi tersebut mendung dengan angin yang cukup kencang. Polisi masih terus berupaya untuk mengungkap kasus kematian CA, seorang mahasiswi kedokteran hewan Universitas Airlangga yang ditemukan tewas di halaman parkir proyek apartemen di Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Selain menunggu hasil otopsi, Satreskrim Polresta Sidoarjo saat ini telah melakukan uji toksikologi untuk mengetahui kadar racun dalam tubuh korban. Nah, uji ini dilakukan karena diduga kematian korban akibat gas helium yang ditemukan di lokasi kejadian. Selain itu, polisi juga telah memeriksa adik CA yang tinggal bersama dengannya di apartemen di Surabaya dan sejumlah orang di lingkungan kampus yang sering berhubungan dengan korban, termasuk juga dosen pembimbing korban. Diketahui sebelumnya, pemirsa, selain mendapati CA tewas di dalam mobil, polisi juga menemukan surat wasiat di dalam mobil yang ditujukan kepada saudara, adik, dan ibunya.
dari kemarin otopsi, kami juga melakukan uji toksikologi terhadap organ dalam korban. Karena dari sekilas memang secara pemeriksaan luar tidak ada tanda-tanda kekerasan ditemukan pada korban. Namun untuk memastikannya apakah ada racun yang masuk ke dalam tubuh korban, kami juga melakukan uji toksikologi terhadap organ-organ dalam korban. Pemirsa, Mario Dendi Satrio menangis di pelukan ayahnya Rafael Alun Trisambodo jelang sidang Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Inilah pemirsa momen saat Mario Dendi memeluk ayahnya Rafael Alun jelang sidang tindak pidana pencucian uang. Beberapa kali terlihat Rafael Alun mencium, mengusap dan menepuk bahu putranya tersebut. Mario Dendi dihadirkan pihak jaksa sebagai saksi dalam persidangan mantan pejabat pajak Rafael Alun dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Selain Mario Dendi, jaksa juga menghadirkan anak Rafael yaitu Angelina Embun Prasasya. Selanjutnya kita akan beralih melihat kabar usai menyatakan mendukung Prabowo Gibran Raka Buming Raka di Pilpres 2024. Wali Kota Medan Bobi Nasution dipanggil Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Bobi tiba di DPP PDIP sekitar pukul 15.47 waktu Indonesia Barat pada sore tadi. Pemanggilan ini diduga karena pernyataan Bobi yang mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024. Padahal saat ini Bobi merupakan kader PDIP dan menjadi juru kampanye untuk pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung oleh PDIP. Sudah sekitar berlalu 2 jam setelah kedatangan Bobi Nasution ke kantor DPP PDIP Jakarta. Nah, untuk mengetahui bagaimana prosesnya hingga saat ini, rekan kami Nadila Saleh akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Nadila. Ya baik, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Ini sekiranya pukul 5 sore tadi Bobi Nasution yang merupakan kader PDI Perjuangan dan juga menantu dari Presiden Joko Widodo ini usai melakukan pertemuan dengan Komarudin Watubun, Dewan Kehormatan PDI Perjuangan, yang mana pertemuan ini dilakukan merupakan pemanggilan yang dilakukan terhadap Bobi Nasution oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengenai apa sebenarnya alasan pertemuan ataupun pemanggilan ini dilakukan oleh Hasto terhadap Bobi Nasution. Tadi kami mendapatkan keterangan dari Komarudin Watubun Dewan Kehormatan yang menyebutkan bahwa pemanggilan ini dilakukan usai Bobi Nasution pada tanggal 25 Oktober kemarin ini menyatakan dukungan kepada calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Padahal kita ketahui bersama bahwa Bobi Nasution ini merupakan kader dari PDI Perjuangan begitu. Tadi pada pukul 5 Bobi Nasution keluar dari DPP PDI Perjuangan. Dia tidak menyatakan keterangan apapun, menyampaikan keterangan apapun kepada awak media. Namun tadi kami sempat mewawancarai Komarudin Watubun yang melakukan pertemuan dengan Bobi Nasution, yang mana Komarudin Watubun menyampaikan bahwa pertemuan ini dilakukan untuk mendengarkan bagaimana klarifikasi dari Bobi Nasution atas dukungan yang dia berikan kepada paslon dari koalisi lain. Padahal kita ketahui bahwa PDI Perjuangan juga saat ini telah mengusung Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD sebagai calon presiden dan juga calon wakil presiden begitu. Tadi lebih lanjut disampaikan oleh Komarudin Watubun bahwa dalam klarifikasi tadi Bobi Nasution ini meminta izin kepada PDI Perjuangan untuk menyatakan ataupun memberikan dukungannya kepada Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Namun dirinya menyampaikan bahwa masih ingin tetap menjadi kader dari PDI Perjuangan. Dalam hal ini secara tegas Komarudin Watubun Dewan Kehormatan PDI Perjuangan menyampaikan bahwa PDI Perjuangan secara tegas melalui Megawati Soekarno Putri
menyampaikan ataupun meminta kepada seluruh kader dari PDI Perjuangan untuk satu arah mendukung Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Dan dalam hal ini Komarudin Watubun juga secara tegas bahwa menyatakan bahwa PDI Perjuangan tidak memperbolehkan kader dari PDI Perjuangan untuk melakukan politik dua kaki begitu. Hingga akhirnya kesimpulan dari pertemuan tadi, Komarudin menyampaikan bahwa PDI Perjuangan meminta Bobi Nasution untuk memikirkan kembali arah dukungan politiknya, dan apabila dia masih tetap ingin mendukung Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, maka dirinya harus memberikan surat pernyataan mengundurkan diri sebagai kader dari PDI Perjuangan begitu. Kemudian Putri Viola dan juga pemirsa, memang jika kita melihat bagaimana dinamika politik yang terjadi saat ini, mulai dari Presiden Joko Widodo yang juga merupakan kader dari PDI Perjuangan, relawan dari Presiden Joko Widodo ini juga telah menyatakan dukungan terhadap Prabowo Subianto, tidak menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, padahal Presiden Joko Widodo juga merupakan kader dari PDI Perjuangan. Selain Presiden Joko Widodo, kita ketahui bersama bahwa putra sulung dari Presiden Joko Widodo ini Gibran Rakabuming Raka yang juga memang merupakan kader dari PDI Perjuangan, juga saat ini telah berstatus sebagai pasangan calon wakil presiden yang berdampingan dengan Prabowo Subianto. Memang dinamika politik yang terjadi saat ini begitu dinamis, kita akan nantikan bersama bagaimana kelanjutan dari dinamika politik ini. Putri, kembali ke Anda. Baik, Nadila Saleh, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Kita akan beralih pemirsa ke kabar berikutnya. Kita akan lihat bagaimana pengumuman dari tim pemenangan nasional, yaitu Baca Pres dan juga Bacawa Pres dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Karena memang ini resmi sudah dibentuk. Sejumlah nama besar mengisi Dewan Pengarah dan Dewan Pembina TKN dari Koalisi Indonesia Maju. Nama-nama pengurus TKN Prabowo Gibran disampaikan oleh Nusron Wahid sebagai sekretaris TKN. Pembina terdiri dari Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Abu Rizal Bakri, Hatta Rajasa, Jenderal TNI Agung Gumelar, serta Jeffrey Giovanni. Dan Ketua TKN Prabowo Gibran yaitu Rosan Perkasa Roslani menjelaskan bahwa nama-nama tersebut berdasarkan masukan dari semua lapisan golongan. Sementara itu untuk Dewan Pengarah terdiri dari Ketua yaitu Erlangga Hartarto, Wakil Ketua Sufmi Dasko Ahmad, Agus Harimurti Yudhoyono, Zulkifli Hasan, Yusril Iza Mahendra, Anies Mata, dan Kaesang Pangarep. Dari nama-nama ini sebenarnya sudah berapa persen keyakinannya dari TKN sendiri? Oh, kalau nama-nama ini udah fix semua. Yang tadi disebutkan sudah fix semua. Maksudnya nama tambahan nanti Bang? Oh, nama-nama tambahan ada terus, karena terus mengalir ya. Tentu saja banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, berbagai organisasi yang mendukung, berbagai elemen masyarakat juga yang mendukung kita. Termasuk dari berbagai daerah. Tentunya kita akan terus finalkan, karena bagaimana ini kan bagian dari berproses. Nah, bagian dari berproses. Gitu. Tim pemenangan pasangan Capres dan Cawapres mulai bersiasat, mulai dari menentukan siasat hingga memasang bidak yang berpotensi mampu meningkatkan elektoral. Sejumlah nama dari kalangan ulama dan politisi pun digadang-gadang untuk membawa Capres dan Cawapres meraih simpati rakyat. Pertarungan 3 calon presiden dan wakil presiden semakin menegangkan. Tim pemenangan Ganjar Mahfud MD selangkah lebih maju. Tim pemenangan nasional atau TPN yang dimotori oleh Deputi Politik 5.0 Andi Wijayanto. Tim TPN yang lebih awal terbentuk dari pasangan Capres dan Cawapres lainnya sudah mempersiapkan debat Capres-Cawapres yang akan digelar oleh Komisi Pemilihan Umum sebanyak 5 kali. Komunikasi tim Capres dan Cawapres pun kian rapat mengatur strategi memenangkan Pilpres 2024. Kami harus mempersiapkan proses debat secara khusus karena berbeda dengan 2014-2019 ini debat tentang 3 calon. Nanti proses yang sama kami akan lakukan dengan Prof. Mahfud sehingga kami selalu akan mendapatkan gambaran yang lengkap dari Capres dengan Cawapres, bagaimana beliau berdua
bisa memandu kami di TPN untuk bergerak sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan dan kebutuhan-kebutuhan strategis yang Mas Ganjar dan Prof. Mahfud rasakan. Setelah lama menunggu penantian, akhirnya TKN Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terbentuk. Tim kampanye nasional yang dipiloti oleh mantan Wakil Menteri BUMN Rosan Ruslani beranggotakan dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan santri, ulama, tokoh muda, aktivis partai politik, dan lain sebagainya. TKN dibentuk untuk menciptakan nilai-nilai positif dalam berkontestasi untuk kemajuan kaum muda. Kita pun dalam membentuk tim ini mencoba untuk merangkum masukan, inspirasi, inputan dari semua lapisan, dari semua golongan, dari kaum santri, dari kaum akademia, dari kaum muda, dari para tokoh-tokoh senior, dari para relawan, dan tentunya dari unsur partai dan yang lain-lain. Sehingga diharapkan tim ini bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap jalannya pesta demokrasi ini. Dan sesuai dengan arahan dari Bapak Prabowo, bahwa tim ini harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan membawa aura yang menyampaikan hal yang positif, yang penuh dengan keterbukaan, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Beberapa nama yang tak asing lagi dari kalangan ulama yaitu Habib Lutfi bin Yahya, sedangkan dari partai politik ada Abu Rizal Bakri, Hatta Rajasa, Agung Gumelar, dan Wiranto. Pertama, pembina. 1. Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Ulama karismatik dari Pekalongan. Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Wiranto. Insinyur Haji Abu Rizal Bakri, mantan Ketua Umum Golkar dan Ketua Umum Kadin. Insinyur M. Hatta Rajasa. Sementara itu pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar belum mengumumkan. Wakil Ketua Partai Kebangkitan Bangsa pernah mengatakan tim pemenangan Anies dan Muhaimin. Sosoknya seperti Lionel Messi, pesepak bola ternama asal Argentina yang mampu mengkoordinasikan timnya menuju kemenangan. Kaptennya seperti Lionel Messi maunya. Gimana tuh Lionel Messi seperti apa? Bukan, maksud saya bisa memecah, mencari terobosan-terobosan, umpan yang repot saja bisa gitu. Jadi timnas ini tidak harus orang hebat, tetapi orang yang mampu berkolaborasi. Jadi mungkin mohon maaf nanti kalau tidak mengejutkan namanya. Tim TV One mengabarkan. Tarik ulur pengembalian kartu anggota PDI Perjuangan milik Gibran Rakabuming Raka masih ramai diperbincangkan. Belum selesai perbincangan soal kartu anggota, Gibran ditarik partai lain keluar dari kandang banteng. Pasca penetapan keputusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia, jalan mulus putra sulung Presiden Joko Widodo tidak semudah yang dibayangkan. Hubungan PDI Perjuangan dengan keluarga Jokowi semakin renggang. Pengembalian kartu keanggotaan partai politik PDI Perjuangan yang dikantongi putra sulung Presiden Joko Widodo lama dikembalikan setelah Gibran resmi mendaftar ke KPU sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Tarik ulur pengembalian kartu keanggotaan Gibran bagaikan sebuah drama berepisode. Gembar-gembor Gibran akan melompat atau ditarik keluar dari kandang banteng semakin santer terdengar. Bahkan, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah mengeluarkan statement di hadapan media. Keanggotaan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di PDIP sudah berakhir setelah menerima pinangan dari Prabowo Subianto.
Kartu keanggotaan sebagai kader Partai PDI Perjuangan pun sudah dikembalikan dan Gibran sudah pamit. Hasto juga menambahkan Gibran telah menjadi bagian dari keluarga besar Partai Golkar. Saya juga sudah menerima telepon dari Mas Erlangga saat itu Ketua Umum Golkar bahwa Mas Gibran ini dikuningkan, digolkarkan, maka ya otomatis Mas Gibran karena mencalonkan bersama Bapak Prabowo sudah tidak menjadi bagian dari keluarga PDI Perjuangan. Artinya dipecat, Pak? Ya suratnya sudah dikirimkan, ya artinya etika politik harus dipenuhi. Artinya Mas Gibran yang sudah pamit melalui Mbak Puan, yaitu artinya pamit untuk dicalonkan dengan Partai Gerindra dan Partai Golkar. Usai menghadiri haul di Ponpes Az-Zayadi, Laweyan, Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka mengelak pertanyaan wartawan. Gibran mengaku diundang oleh Partai Golkar hanya untuk menghadiri hari jadi partai berlambang pohon beringin tersebut pada tanggal 6 November 2023 di Jakarta. Golkar katanya mau diumumkan jadi anggota pas hari ulang tahun. Bener nggak itu Mas infonya, Mas? Rencananya nggak begitu. Besok hanya mendatangi HUT aja. Ya, pun nggih, makasih nggih. Tidak ada pengumuman. Pun makasih. Pengumuman kader jenengan tidak ada. Tahu saya tidak ada gitu seperti itu. Nggih, makasih nggih. Semoga aja. Lantas, apakah betul Gibran Rakabuming Raka akan dikuningkan oleh Partai Golkar? Kita tunggu saja nanti. Tim TV One mengabarkan. Kalau tadi sudah ada pertanyaan yang bisa Anda saksikan dalam tayangan, apakah betul Gibran Rakabuming Raka akan dikuningkan? Ada satu pertanyaan lagi yang ada di benak masyarakat, apakah memang langkah Gibran Rakabuming Raka berkontestasi di pemilu 2024 ini akan berjalan mulus? Nah, putusan MK yang akan diumumkan besok akan menjadi salah satu jawabannya. Kita akan bahas setelah jeda berikut ini, kami segera kembali.